Tapi sebelum itu, saudara, saya juga akan mengajak Anda melihat apa yang disampaikan oleh keluarga yang mengumpulkan data-data terkait dengan KMP Tunu Pratamajaya yang tenggelam di Selat Bali. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hernawan Mustika di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang, Hernawan Mustika. Ya, bisa Anda sampaikan seperti apa saat ini keluarga yang berdatangan untuk memberikan datakah mungkin atau mengetahui informasi terkait dengan anggota keluarganya yang mungkin menjadi penumpang dari KMP Tunu Pratamajaya di sana? Ya, selamat siang, saudara. Bisa kami laporkan dari Ketapang, Banyuwangi bahwa sejumlah warga terlihat mendatangi pos yang disediakan oleh ASDP Ketapang untuk sebagai bentuk informasi terkait korban yang tenggelam. Hingga saat ini terpantau dari Ketapang, suasana di posko masih terus melayani sejumlah keluarga maupun penumpang lainnya dalam mencari informasi. Ya, apa yang mereka bawa untuk berada di posko? Apakah data-data berupa KTP atau baju yang keluarganya kenakan pada saat itu untuk memudahkan petugas nantinya mendeteksi bagi para penumpang dari kapal KMP Tunu Pratamajaya di sana, atau seperti apa, Hernawan Mustika? Dari pantauan kami di posko, sejumlah keluarga terlihat selain membawa kartu identitas, kopi, maupun juga pakaian ataupun data-data yang lain. Tetapi sebagian besar pihak keluarga hanya tidak membawa apa-apa, maksud kami. Jadi mereka menanyakan kepada petugas bahwa bagaimana kondisi dan siapa yang ada di kapal yang menjadi korban. Karena sejumlah warga juga sempat menanyakan tentang korban yang ada ternyata bukan dari salah satu keluarga korban. Seperti itu. Oke, Hernawan, adakah mungkin data manifest di sana yang memang juga terpasang sehingga memudahkan juga keluarga melihat secara langsung tanpa perlu bertanya petugas, atau apakah prosedurnya keluarga dari para penumpang ini juga harus melapor satu persatu untuk mengetahui apakah ada anggota keluarganya di kapal tersebut, atau seperti apa? Sejauh ini dari data manifest yang kami terima terdapat 65 manifest dengan rincian 53 penumpang dan 12 kru kapal, termasuk kendaraan berjumlah 22 unit yang terdiri dari mobil, truk, dan sepeda motor. Untuk proses pencarian data, mereka langsung menanyakan dan tidak ada prosedur yang tertulis, artinya tidak ada prosedur yang sangat ketat. Mereka hanya menanyakan bagaimana dan seperti apa identitas yang menjadi korban. Seperti itu. Oke, Hernawan. Kita ketahui tadi informasi dari Igede Ardika bahwa ada 35 yang telah ditemukan. 4 diantara meninggal dunia, 31 selamat dan berada di posko Pelabuhan Gilimanuk. Bentuk komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan dari tempat korban selamat yakni di posko Pelabuhan Gilimanuk dengan petugas yang ada di posko di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi? Sejauh ini dari pantauan kami di lapangan, petugas dari posko di ASDP Ketapang terus berkomunikasi dengan yang di Gilimanuk yang kemudian menyampaikan kepada anggota keluarga. Namun kita belum bisa mendapatkan keterangan apa yang menjadi atau apa yang didapat dari komunikasi tersebut. Karena sebagian besar dan hampir seluruhnya keluarga korban belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam kondisi bersedih. Seperti itu. Oke, seandainya ada keluarga yang berada di Pelabuhan Ketapang meminta kontak petugas yang ada di posko Pelabuhan Gilimanuk untuk sekedar video call atau menghubungi keluarga yang selamat di sana, bisakah dilakukan seperti itu secara mandiri atau semuanya berada di dalam satu pintu, yakni pengumuman dari petugas di Pelabuhan Ketapang untuk para keluarga bisa mengetahui kondisi terkini bahwa korban ditemukan selamat misalnya di posko Pelabuhan Gilimanuk, atau seperti apa? Bisa kami jelaskan dari pantauan di posko ASDP Ketapang diberlakukan satu pintu, artinya di posko yang ditunjuk petugas karena untuk meminimalisir adanya kabar hoax ataupun kabar-kabar yang
belum bisa dibenarkan kebenarannya. Seperti itu dari informasi yang kami dapat sementara ini. Kapan waktu yang memang nantinya terus selalu diumumkan, apakah memang ketika mendapatkan informasi dari posko Pelabuhan Gilimanuk nantinya petugas yang ada di Pelabuhan Ketapang langsung memberikan informasi tersebut, atau memang menunggu waktu ketika ada jam-jam tertentu keluarga korban yang berdatangan ke Pelabuhan Ketapang bisa mendapatkan informasi? Dari pantauan kami di lapangan, sejumlah keluarga itu langsung diberikan informasi di posko pelayanan. Dan tidak diberlakukan waktu untuk mengambil informasi. Tetapi memang diberlakukan sistem antrian karena memang terdapat jumlah keluarga yang ingin berusaha mendapatkan keterangan, tetapi memang diberlakukan antrian karena agar informasi yang didapat mungkin bisa lebih detail. Seperti itu. Oke, ada informasi juga dari yang Anda peroleh, Hernawan, soal pemulangan dari para korban selamat yang saat ini juga berada di Pelabuhan Gilimanuk. Apakah nantinya akan ada informasi soal penumpang yang selamat ini akan dibawa ke Pelabuhan Ketapang untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga di sana, atau seperti apa informasi terbaru yang dapat Anda sampaikan ke kami? Informasi terbaru yang kami dapatkan di ASDP Ketapang, kita belum bisa mendapatkan waktu kapan mau dipulangkan. Tapi sejauh ini dari pantauan kami, kondisi pelabuhan atau angkutan penyeberangan di ASDP Ketapang menuju Gilimanuk berjalan normal seperti biasanya. Betul. Hernawan, bisa Anda gambarkan seperti apa suasana di sana? Karena kita mengetahui bahwa ini 50 orang lebih, yakni 53 begitu ya, penumpang yang berada di KMP Tunu Pratama Jaya, meninggal 18 ABK dan juga ada 22 kendaraan di sana. Seperti apa kondisi terkini di posko pengaduan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, yang hingga saat ini keluarga juga masih terus berdatangan untuk sekadar memberikan informasi bahwa dari mulai tanda pengenal misalnya, atau mungkin tadi seperti yang disampaikan topi, pakaian dan sebagainya yang juga diserahkan ke petugas. Bagaimana bisa Anda gambarkan suasana terkini di sana? Bisa kami jelaskan kondisi di posko ASDP Ketapang dipenuhi jumlah keluarga korban. Mereka terlihat nampak menunggu informasi dari petugas, dan sebagian besar memang terlihat nampak bersedih dengan peristiwa tersebut, dan bahkan sejumlah diantaranya harus ditenangkan oleh beberapa keluarga. Namun sejauh ini dari pantauan hingga siang ini, kondisi di posko informasi ASDP Ketapang masih berjalan normal dan masih ada pelayanan oleh petugas kepada beberapa keluarga maupun penumpang lainnya yang menginginkan informasi baik itu dari keluarga maupun diduga keluarga. Seperti itu. Ya Hernawan, jadi posko ini terus dibuka hingga 24 jam? Betul, dari informasi yang kami dapatkan, posko terus dibuka 24 jam dan melayani semua informasi tentang peristiwa kapal karam tersebut. Oke, jadi siapapun keluarga yang berada di sekitar Banyuwangi dan sekitarnya yang mengetahui ada anggota keluarganya menumpangi KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali bisa datang untuk mencari informasi soal keberadaan keluarga tersebut. Begitu ya? Betul, bisa kami jelaskan kembali bahwa seluruh keluarga maupun warga yang menginginkan informasi terkait peristiwa ini bisa langsung ke posko yang ada di ASDP Ketapang dan akan dilayani selama 24 jam oleh petugas yang berjaga secara bergantian di posko tersebut. Oke, baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Hernawan Pustika melaporkan langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Terima kasih atas informasinya.